Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat dan tidak putus asa membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita dari novel Tetris Teraken Desita volume 3 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Halaman pertama diperlihatkan Fran yang dihadang dua manusia kucing merah. Sepertinya kucing merah telah salah mencari lawan. Memang Fran masih bocil, tapi itu tubuhnya. Namun kekuatannya di luar nalar. Dalam sekejap kedua kucing merah terkapar penuh luka, bahkan sampai batuk darah. Kemudian Fran mengaktifkan mode kejam. Dengan sedikit siksaan, Fran berharap mereka memberitahu markas kucing merah. Namun si kucing merah sangat bandel. Kucing merah malah meremehkan Fran dengan menyebut kawannya seekor kucing hitam. Mendengar dihina, siksaan untuk kucing merah dimulai. Kucing merah mendapat siksaan yang sangat kejam. Dengan ditusuk, lalu disembuhkan, ditusuk lagi, disembuhkan lagi. Walaupun demikian, kucing merah masih bandel, bahkan tidak mau memberi informasi pada Fran. Tusukan belum cukup, Fran memotong tangan dan kakinya, lalu disembuhkan dan dipotong lagi. Tangan kaki terpotong itu masih belum cukup untuk mendapat informasi. Kemudian Fran melapisi pedangnya dengan sihir api. Fran semakin brutal jika melihat pedagang budak. Jika diingat, kucing merah dan kucing biru dulu bekerja sama untuk menghancurkan ras kucing hitam. Orang dewasa dibunuh, anak-anak ditangkap, dijual sebagai budak. Karena itu, Fran sangat kejam. Singkat cerita, Fran telah sampai di markas perdagangan budak. Setelah mendapat informasi dari kucing merah, di dalam markas tersebut, Fran telah membantai 20 orang yang tergabung dalam organisasi perdagangan budak. Setelah itu, Fran menemukan sebuah penjara yang berisi anak-anak. Setelah itu, Fran membebaskan semua tawanan. Fran mengajak mereka lari dari sini secepat mungkin. Namun para budak tidak bisa meninggalkan tempat ini karena mereka sudah menjalin kontrak magic. Jika mereka keluar dari sini, sebuah kalung yang menempel di lehernya akan memicu ledakan. Namun Fran memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Setelah mengecek seluruh ruangan, Fran menemukan kontrak dokumen yang bertulisan sesuatu. Isi dalam dokumen tersebut adalah kalung yang terpasang di leher tawanan ternyata tidak ada kontrak magic atau semacamnya. Namun anak-anak masih ragu dan tidak yakin. Mereka sangat ketakutan saat Fran mencoba menebas kalung tersebut. Namun Fran masa bodoh, tanpa basa-basi, Fran memotong semua kalung yang tertempel kepada tawanan. Pada akhirnya mereka sangat bahagia bahwa Fran tidak berbohong. Saat hendak keluar dari ruangan, Fran merasakan kehadiran seorang. Oh ya geng, di volume 3 ini, Shisho sudah bisa berubah wujud. Untuk wujud saat ini, berubah menjadi samurai. Saat membuka pintu, Fran langsung melesat dan menebas seseorang. Dia kesatria kerajaan. Dia kesatria membawa pedang dan sebuah perisai yang sangat kuat. Bahkan Shisho tidak bisa menembus perisai tersebut. Bagi Shisho, tidak hanya perisainya, tapi orangnya juga sangat kuat. Bahkan dia sanggup menahan semua tebasan Fran. Bagi Fran, akan sangat sulit mengalahkan orang seperti dia jika tanpa membunuhnya. Karena itu Shisho, ayo kita buat dia gemetar terlebih dahulu. Fran mengaktifkan sihir Stun Fall, sebuah serangan petir yang menyengat lawan dan menciptakan efek stun. Kemudian Fran menebas dengan niat memotong salah satu tangannya. Namun sangat mengejutkan, Ryo masih sanggup menciptakan sihir perisai. Saat hendak Fran menghabisinya dengan sihir kegelapan,
Fran mendengar teriakan, "Tunggu dulu!" Dan itu suara dari anak yang berpenampilan seperti bangsawan. Dan tepat sekali, om-om yang dilawan Fran ternyata pengawal kediaman bangsawan yang bernama Soru. Singkat cerita, Fran berada di kediaman dua anak yang Fran selamatkan. Dia Pangeran Fruto dan Putri Satya. Fruto dan Satya, dia anak dari raja kerajaan Phileas. Fran yang terlihat bingung. Fran merasa tidak pernah mendengar nama kerajaan Phileas. Phileas adalah sebuah negara kecil di pinggir utara kota Drat. Jadi alasan Fruto dan Satya diculik, mereka pergi secara diam-diam untuk menghadiri festival bulan Maret di kota Barubara. Sebelum sampai tempat tujuan, Fruto dan Satya bertemu dengan kucing merah. Lalu mereka diculik. Fran yang berada di ruang jamuan dengan Fruto dan Satya, tiba-tiba muncul kakek tua yang songong. Dia pura-pura panik dan gelisah setelah melihat dua bangsawan yang kembali dengan selamat. Sebelum itu, Pak Tua Songong menatap tajam ke arah Fran. Lalu dia menanyakan, "Siapa anak kecil kotor dan dekil ini?" Mendengar dekil dan kotor, Fran mengeluarkan aura bermusuhan. Fruto yang mendengar itu berteriak marah kepada Pak Tua Songong. Fruto tidak mengizinkan siapapun menjelek-jelekan atau merendahkan Fran. Tentu saja Fruto marah karena Fran telah menyelamatkannya, bahkan menunjukkan arah pulang. Namun si Pak Tua tetap saja songong. Pak Tua Songong tidak menerima petualang seperti Fran sebagai tamu. Fruto berteriak dan marah, "Diam kau, Pak Tua. Fran tamu istimewaku." Dengan mulut yang mendecah, Pak Tua kemudian pergi, meninggalkan ruangan jamuan. Di sisi lain, perlihatkan lelaki yang memakai cadar seperti seorang ninja. Dia berada di atap sebuah bangunan. Dia menajatkan Fruto dan Satya. Dengan senyum tawa lega, dia bergumam, "Ini misi yang sangat mudah." Kemudian dia turun menggunakan tali, bergerak merayap di dinding. Ninja telah sampai di sebuah ruangan. Menurut informasi yang dia dapatkan, ini adalah ruang kamar Satya dan Fruto. Baginya, ini tugas yang sangat mudah karena para penjaga bodoh itu tidak menyadari keberadaannya. Dengan skill Magic Silent, dia memasuki kamar dengan mudah. Namun naasnya, dia bodoh atau kurang informasi. Kamar yang dia masuki adalah kamar di mana Fran yang tertidur. Alhasil, dia tertangkap lalu diikat oleh Siso. Sebagai penyusup yang tidak mau rencananya diketahui, dia mencoba bunuh diri dengan meminum racun. Namun Fran menyembuhkannya. Efek racun pun menghilang. Memahami racunnya gagal, penyusup menggigit lidahnya. Namun tetap saja disembuhkan lagi oleh Fran. Untuk mendapatkan informasi dari musuh, Fran tidak mengizinkan dia mati. Fran tersenyum jahat, sudah waktunya untuk penyiksaan. Tak lama kemudian datanglah ksatria kerajaan. Apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali? Saat interogasi, penyusup mengatakan targetnya adalah putri dan pangeran. Kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara untuk diinterogasi. Setelahnya pagi pun tiba. Fran dan duo bangsawan makan bersama. Fruto mengatakan, "Jika kau ingin lanjutkan petualangan, maka aku akan memberimu sebuah kapal." Fran yang tak tahu harus menjawab apa, Fran pun tidak bisa menolak hadiah tersebut. Tak lama kemudian, suasana menjadi tidak menyenangkan. Saat Pak Tua Songong datang lagi, tanpa pikir panjang, Fran mengatakan, "Pak Tua Bangka, kau selalu mengganggu." Setelah jamuan, adegan berpindah di pelabuhan. Dua bangsawan memutuskan pergi ke Barubara dengan Fran. Mereka ingin menghadiri festival bulan Maret. Perjalanan naik kapal laut dimulai. Tarik jangkar, mari berlayar. Putri Satya senang sekali dengan bau badan Fran. Sampai-sampai Fran salah paham. Perasaan Fran sudah mandi dengan bersih dan tidak bau. Suara tawa ceria menemani perjalanan mereka. Matahari mulai tenggelam, malam pun tiba. Saat hendak Fran tidur, Fran dan Siso merasakan kehadiran yang cukup kuat. Dia monster laut, Great Demon Fish. Keadaan semakin kacau.
setelah bagian kapal sebelah hancur akibat serangan monster laut. Sang kapten kapal meminta krunya untuk menggunakan mesin magic lalu lari dengan kecepatan penuh. Namun monster cacing laut pergerakannya lebih cepat dari kapal tersebut. Semua orang panik dan ketakutan. Bagaimana jika kita tenggelam? Saat semua orang ketakutan, mata Fran dipenuhi bintang-bintang. Siso, coba lihat, kita dapat musuh kuat. Siso, mari kita hajar cacing itu. Fran mengangkat pedangnya. Dengan wind magic dan atribut sword, Siso berubah bentuk seperti Matapor. Dengan diselimuti aura, Fran melempar Siso. Saat Siso mengenai kepala cacing, benturan tersebut menciptakan ledakan. Namun cacing tersebut lebih kuat dari Greater Demon yang pernah Fran kalahkan di anime sebelumnya. Cacing memiliki 3000 mana kehidupan. Walaupun kepalanya meledak dan hancur, cacing tersebut masih bisa beregenerasi. Siso terkejut. Psikokinesis katapul tidak bisa mengalahkannya. Memahami situasi, Fran memanggil pedang Dead Gaze. Dead Gaze adalah pedang yang Fran dapatkan dari pertarungan saat melawan Ksatria Tengkorak. Siso dan Dead Gaze terbang, lalu menyerang secara bersamaan dengan menggunakan instant skill. Namun sangat mengejutkannya, cacing itu belum mati walaupun terkena instant skill. Siso yang bingung, Siso berpikir, jika di sini ada Jen dan Stefan, lalu bagaimana cara mereka untuk mengalahkan cacing ini? Kemudian Siso memanggil Urushi untuk membantu Fran melindungi kapal ini. Sedangkan Siso akan masuk ke dalam perut cacing tersebut. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.